Ayo silahkan Bu. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Ya, sehat. Semoga Ibu Rini juga sehat ya. Iya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa. Semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu pada pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi. Jadi hari ini Ibu yang menampilkan ya? Iya, Iya. Materinya tentang apa Ibu? Tentang konsep dan komponen modul ajar. Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita lakukan ice breaking dulu supaya semangat sedikit ya pembelajarannya biar otaknya agak fresh dan menyenangkan. Ice breakingnya saya yang memimpin ya. Jadi silakan. Saya pimpin ice breakingnya dulu. Di sini saya akan menceritakan tentang sesuatu. Jadi Ibu menebaknya ya. Di sini saya ceritakan tentang ada 5 ekor burung di atas pohon kayu. Ya, tiba-tiba datang seorang pemburu dan menembak 2 ekor burung. Berapakah yang lari? Silakan Ibu. Iya. Aduh, susah juga nih pertanyaannya ya. Berapa ya kira-kira? Yang lari mungkin 3 ya? Kok bisa 3 Ibu? Tadi yang ditembak berapa? Yang ditembak 2. Kan mati tuh. Tembak mati. Iya, mati. Nah, berarti tinggal 3. Berarti yang lari deh menyelamatkan diri. Ya, terima kasih Ibu. Maaf jawabannya salah. Salah ya. Jadi ini Bu, kita pakai penalaran saja. Jadi yang ditembak itu 2. Pertanyaan saya, yang lari berapa? Burung itu tidak lari, Bu. Burung itu terbang. Oh iya ya. Burung ya. Kalau ayam masih bisa lari ya. Ya, kalau ayam bisa lari, tidak bisa terbang. Kalau burung terbang. Iya. Jadi yang lari berapa? Ya, tidak ada yang lari ya. Iya, betul. Iya. Oke. Kita lanjutkan. Ibu ada mau memberikan ice breaking? Cukup lah kayaknya. Mau ditambah satu lagi. Cukup dah. Kalau ada, cukup waktunya ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Setelah ice breaking, udah agak senang sedikit, udah hendak tegang sedikit, udah mulai senyum-senyum. Kita lanjut ke materi. Untuk materi akan disampaikan oleh Ibu Endang. Kepada Ibu Endang, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih waktunya Ibu Rini. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dan komponen modul ajar ya. Ibu peserta pelatihan, seiring dengan berkembangnya zaman, maka sebenarnya berkembang juga ya kebutuhan kita ya. Kalau dulu kita taunya motor dengan kopling ya,
mobil dengan kopling. Nah, sekarang dengan berkembangnya zaman muncul mobil atau motor matic, sehingga kita tidak repot-repot lagi oper-oper kopling. Nah, itu menunjukkan adanya perkembangan teknologi. Nah, demikian juga pada pendidikan. Ya. Di dalam dunia pendidikan tentu saja berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, dan ini sesuai dengan filosofis yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, ya, bahwa anak berkembang sesuai dengan kodrat zamannya, ya. Iya, betul. Nah, seiring itu kurikulum yang digunakan di dunia pendidikan tentu saja mengalami perkembangan, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang lalu kita gunakan kurikulum 2013. Ya. Sekarang di zaman semakin berkembang ini, tentu tuntutan juga semakin bertambah. Nah, untuk itu mungkin Ibu pernah dengar adanya istilah sekolah penggerak, ya. Program sekolah penggerak, ya, atau disingkat dengan PSP, ya Bu ya. Iya. Nah, jadi melalui program sekolah penggerak ini dirancanglah sebuah kurikulum yang sebenarnya sih belum ada namanya, ya Bu ya. Apakah namanya kurikulum sekolah penggerak atau apa, belum ada namanya yang pasti, tetapi itu memang sudah mulai disosialisasikan. Ya. Salah satu komponen dalam kurikulum itu adalah adanya modul ajar. Mungkin Ibu pernah dengar istilah modul ajar? Hampir mirip dengan RPP mungkin kali ya, modul ajar atau buku. Ya. Pernah sih, cuma belum terlalu paham. Iya. Tidak salah Bu, benar. Nah, jadi itu bisa menjadi bagian dari komponen dalam modul ajar. Baik, supaya kita lebih paham, mari kita simak tampilan materinya ya Bu ya. Iya, silahkan Ibu. Ya. Salah. Bentar ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan jaringannya lancar ya Bu ya. Aduh, malah menghilang kemana nih? Bukan ya. Nggak nongol ya? Belum Ibu. Belum ya. Bentar Bu. Tadi menghilang. Materi. Tadi sudah disiapkan kok. Aduh. Tampak nggak Bu? Belum. Aduh. Aduh.
Bentar, Bu. Lompat sono, lompat sini nih. Nggak mau ya. Bagaimana, Bu? Sudah? Ini belum ada muncul. Ya, sabar ya, Bu. Jaringannya mungkin kita berjauhan. Inilah yang namanya itu dengan gangguan atau kendala. Iya, betul. Sudah tampak belum? Belum. Masih sabar. Ya, tapi muter nggak, Bu? Enggak muter. Nggak muter ya. Padahal saya sudah berbagi nih. Kok terjadi kesalahan berbagi? Nah, ini. Sebentar diulang. Ini mau berbagi materi kok susah. Ini dulu kan, ini kan ya. Ini udah kamera kan. Beban sistem Anda berat. Oh. Iya, Bu, udah muter. Iya. Selamat. Ya. Tandanya ya seperti ini ya. Ya, kita nikmati macam-macam saja kendala deh. Iya, kalau yang namanya betul. lewat udara. Iya. Tapi ini belum nongol juga di saya ini. Oh, sudah nongol. Iya. Mas. Mana gitu? Enggak. Biasanya langsung nongol. Kelihatan, Bu. Di saya kok enggak ya? Enggak tampil nih. Di saya lihat. Ini enggak ada. Udah. Enggak salah. Ini udah masuk. Tapi kenapa di saya enggak tampil ini? Keberatan apa gimana ya? Enggak ada. Enggak ada. Ini biasanya betul. Ini chat. Caranya betul. Kok berat ya, Bu ya? Apa berat apa gimana ini? Coba saya ganti ini dulu ya. Bentar. Harus buka yang ini lagi deh. Ternyata emang harus sabar. Ya. Saya coba ambilkan yang satunya, Bu. Tampak, Bu? Belum. Belum tampak. Belum tampak. Udah mulai loading. Sudah ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa perjalanan kita untuk iya, Bu.
kita lanjutkan walaupun ada sedikit masalah, nggak apa-apa lah. Kita lanjut ya di masalah silakan Ibu. Modul ajar ya. Konsep modul ajar dan juga komponen modul ajar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan rancang secara dan menarik. Nah, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP ya, biasanya kita sebut ATP, yang dikembangkan dari CP, capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dan juga pertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pada perkembangan jangka panjang. Nah, oleh karena itu guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran bisa lebih menarik dan bermakna. Ini harus kita kuasai sebagai peran kita sebagai pendidik agar apa yang proses pembelajaran itu bisa menarik dan bermakna. Kita lanjutkan ya Bu. Berikutnya komponen modul ajar. Nah, secara terperinci nih ada 3 komponen ya modul ajar itu. Yang pertama itu informasi umum, kemudian yang kedua komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Apa saja yang dimuat dalam informasi umum? Bagian informasi umum dari sebuah modul ajar. Yang pertama adalah identitas sekolah. Kemudian yang kedua, kompetensi awal. Ketiga, profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarana. Lalu ada target peserta didik dan pelajaran. Sedangkan pada komponen inti, ini dimuat tujuan pembelajaran, ini sebagai pengembangan dari ATP sebenarnya ya. Kemudian ada pemahaman bermakna, lalu pertanyaan pemantik, kemudian juga ada persiapan pembelajarannya, lalu kegiatan pembelajaran, lalu ada juga asesmen. Ini yang biasanya termuat di dalam RPP kita ya, yang biasa kita lakukan RPP di kurikulum 2013. Kemudian setelah asesmen ada pengayaan dan remedial, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Kemudian pada bagian lampiran ini dimuat lembar-lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, dan juga bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian juga ada glosarium yang berisi istilah-istilah yang nanti berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Dan yang terakhir adalah bagian daftar pustaka. Nah, ini semua adalah komponen modul ajar ya Ibu. Bagaimana Ibu Rini? Apakah bisa dipahami? Halo? Bisa Ibu, ya. Iya. Ada sedikit pertanyaan boleh? Oh, boleh, silakan Bu, silakan. Nah, boleh lihat slide sebelumnya itu tentang konsepnya, Ibu. Oh iya, ini ya. Konsep modul ajar, iya.
Saya ini kan masih baru dalam pendidikan. Jadi di sini saya melihatnya itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi apa itu profil pelajar Pancasila? Bagian-bagiannya itu apa, Ibu? Iya. Profil pelajar Pancasila ini sebenarnya tidak jauh beda dengan karakter ya. Nah, hanya ini profilnya ini hal-hal yang dianggap lebih esensial. Di antaranya isinya yang pertama adalah pesan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Lalu yang ketiga itu bergotong royong. Yang keempat itu berpikir kritis. Kemudian ada kreatif dan yang terakhir mandiri. Ya, jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bu Rini? Cukup paham Ibu. Jadi antara profil pelajar Pancasila dan karakter itu hampir mirip. Jadi dia ini dimasukkan kurang lebih sama lah gitu ya. Jadi tidak ada terlalu perbedaan terlalu jauh. Ya, cukup paham. Boleh bertanya satu lagi Bu? Oh ya, silakan Bu Rini, silakan. Di mana Bu? Iya, katanya itu ya di bagian slide kedua itu ada slide kedua komponennya. Oh, di bagian di sini kan ada yang namanya kompetensi awal. Kompetensi awal. Bisa dijelaskan apa itu kompetensi awal? Iya. Awal adalah kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi ini merupakan kompetensi prasyarat, hanya saja mengajarkan menulis cerpen. Nah, berarti kompetensi prasyaratnya anak harus sudah menguasai atau memahami tentang struktur cerpennya seperti apa ya, terus penggunaan kebahasaannya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau anak sudah memahami tentang struktur cerpen, berarti nanti tinggal praktiknya atau melanjutkan pembelajarannya pada menulis. Bahkan mungkin unsur-unsur pembangun sastra cerpen itu juga harus sudah dikuasai. Itu sebagai kompetensi prasyarat gitu ya. Nah, begitu Bu Rini? Bagaimana Bu Rini? Terima kasih Ibu. Terima kasih, alhamdulillah paham. Iya. Nah, jadi dari pembelajaran yang singkat ini kira-kira bisa dipahami semuanya ya Ibu? Iya. Baik. Jadi tadi tentang konsep modul ajar tadi sudah dipahami dan juga komponen modul ajar yang secara umum tadi kita simpulkan terdiri dari 3 bagian ya Bu ya. Apa saja tadi Bu? Tadi bagiannya ada informasi umum, ada komponen inti, dengan lampiran ya Bu ya. Lampiran ya. Saya rasa itu saja Bu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini bermanfaat buat saya tapi juga buat Ibu juga nih ya. Kita sama-sama mencoba memahami materi ini walaupun waktunya sangat minim ya, sangat singkat sekali. Ya, saya kembalikan kepada Ibu ini untuk menutup kegiatan pelatihan pada hari ini. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Endang atas materinya cukup menarik. Alhamdulillah pertanyaannya ada.
bisa terjawab dan bisa memahami dengan baik. Ya, dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa konsepnya itu, konsep modul ajar itu dia terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama ada 4 bagian, Pak saya. Yang pertama itu ada modul ajar, ada alur tujuan pembelajaran, ada CP atau capaian pembelajaran, dan ada profil pelajar Pancasila. Iya. Susah nyebutnya dibelit. Iya. Terus untuk komponennya itu ada 3. Yang pertama itu apa tadi ya? Saya lupa. Informasi umum. Ada komponen informasi umum yang terdiri informasi umum terdiri dari ada identitas sekolah, ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target, dan model pembelajaran. Kalau komponen intinya itu ada tujuan, ada pemahaman makna, ada pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan, asesmen, pengayaan, dan refleksi. Dan yang terakhir itu lampiran. Lampiran itu terdiri dari 4 bagian, ada LKPD, ada bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi dapat disimpulkan dari kegiatan pembelajaran ini untuk konsep dan modul ajar bahwa modul ajar ini yang akan kita sampaikan, nanti yang akan kita buat dan kita rancang setelah ini, yang posisinya itu menggantikan posisi RPP ya Ibu ya. Sebenarnya saya ini belum hatam dengan RPP, tapi kita untuk modul ajar lagi, nggak apa-apa, menambah ilmu ya. Ya, sama-sama Ibu, saya juga begitu terus belajar untuk menambah ilmu. Iya. Dan demikianlah presentasi kita hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, menambah pengetahuan, menambah rahmi. Semoga kita sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi presentasi hari ini saya tutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.